Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih bab 10 dari Measure What Matters. Fokusnya ke salah satu kekuatan super OKR, melacak kemajuan buat bangun akuntabilitas. Jadi misi kita kali ini gimana ya kita mau kupas tuntas gitu, gimana OKR itu bukan cuma soal pasang target terus udah, tapi lebih kayak organisme hidup gitu, yang perlu dipantau, disesuaikan, dan bikin semua orang ikut tanggung jawab. Tapi, nah ini penting, tanpa nyalah-nyalahin. Yuk kita bedah. Betul sekali. Ini beda banget kan sama target tahunan yang biasanya kaku, dipasang, terus ya udah kadang dilupain aja. OKR itu justru dirancang buat dipantau terus-menerus. Proses pelacakannya ini ya termasuk revisi kalau perlu. Itu justru jantungnya. Kuncinya di situ. Fokusnya lebih ke data, penyesuaian, sama belajar terus-menerus. Oke, jadi konsep dasarnya OKR itu dinamis ya, bukan sesuatu yang set it and forget it gitu istilahnya. Buku ini kan menekankan ada siklusnya ya, persiapan di awal, terus pemantauan tengah jalan, sama nanti ada refleksi di akhir. Nah, pas nyiapin pemantauan ini nih, alat bantunya itu penting banget. Sumber ini kasih contoh menarik. Mungkin kalau tim kecil, pakai software biasa kayak Microsoft Word gitu, cukuplah di awal. Tapi coba deh bayangin, perusahaan gede, Fortune 500 gitu, karyawannya 82.000, masa iya nyatat OKR kuartalan di file Word masing-masing? Gimana coba transparansi sama penyelarasan targetnya? Susah banget kan? Makanya, perlu banget tuh sistem atau software yang memang khusus buat OKR. Biar apa? Biar pelacakannya bisa diukur, efisien, dan semua orang bisa lihat progresnya. Transparan gitu. Oke. Terus masuk ke fase pemantauan di tengah siklus, ini katanya krusial banget ya. Katanya sih, ngelihat kemajuan, meskipun kecil gitu ya, presentasinya dikit, itu bisa jadi motivasi gede loh. Di buku ini dianalogikan kayak kita lihat data progres di Fitbit kita gitu. Kan semangat tuh kalau angkanya naik. Ada kutipan juga dari Daniel Pink. Katanya motivator terbesar itu ya membuat kemajuan dalam pekerjaan yang berarti. Pelacakan ini jadi kayak bukti nyatanya gitu ya. Iya, benar banget. Dan yang menarik lagi nih, pelacakan ini justru yang memungkinkan adanya adaptasi, fleksibilitas. Ini bagian penting dari akuntabilitas model OKR. Jadi kalau misalnya nih ada key result atau bahkan objektif yang ternyata udah nggak relevan lagi, atau kayaknya nggak mungkin deh dicapai karena kondisi berubah. Nah, sistem OKR ini ngasih ruang buat itu. Boleh kok diubah atau bahkan dihapus saja sekalian di tengah siklus. Ingat contoh dari Remind yang dibahas di buku. Mereka kan awalnya coba bikin sistem pembayaran peer-to-peer. Ternyata nggak jalan. Karena dilacak, mereka cepat sadar tuh. Terus ganti haluan, fokus ke sistem berbasis event, malah sukses besar. Intinya, tujuan itu yang melayani kita, bukan kita yang jadi budak tujuan. Gitu loh. Masuk akal. Tapi kalau ada OKR yang diubah atau dihapus gitu, nggak bikin bingung tim lain yang mungkin kerjanya nyambung ke situ? Nah, itu dia poinnya. Makanya komunikasi jadi super penting. Kalau ada perubahan, ya wajib hukumnya kasih tahu semua yang terdampak. Ini bagian dari transparansi sama akuntabilitas tadi. Nggak bisa diam-diam aja. Sekaligus jadi momen buat refleksi bareng. Oke, dari perubahan ini kita belajar apa ya? Besok-besok gimana nih biar lebih pas? Oke, berarti pelacakannya kudu rutin ya? Nggak bisa sesekali aja. Seberapa sering sih idealnya? Idealnya sih ditinjau secara berkala ya. Bisa beberapa kali dalam satu kuartal. Caranya macam-macam. Bisa lewat ngobrol one-on-one antara manajer sama anggota tim, atau pas rapat tim rutin. Frekuensinya ya bisa beda-beda tiap organisasi. Kayak Google gitu, standarnya minimal sebulan sekali katanya. Gunanya jelas banget. Kalau ada OKR yang sifatnya komitmen, yang harus banget tercapai, terus datanya nunjukin, kayaknya bakal meleset nih. Nah, bisa cepet-cepet tuh bikin rencana penyelamatan. Jangan nunggu sampai akhir kuartal baru panik. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling menarik. Akuntabilitas tanpa menyalahkan. Ini gimana sih maksudnya? Kedengarannya agak aneh ya. Justru itu intinya. Akuntabilitas di sini tuh dibangun di atas data yang objektif dari hasil pelacakan, sama evaluasi terus-menerus. Semangatnya itu perbaikan, bukan cari kambing hitam. Kalau data nunjukin ada key result yang merah atau bahaya nih, fokusnya langsung ke solusi. Gimana cara benerinnya? Perlu direvisi nggak targetnya? Atau jangan-jangan perlu diganti aja sekalian? Jadi bukan malah sibuk nunjuk-nunjuk, ini gara-gara si aneh. Wah, itu udah beda banget budayanya. Ini pergeseran penting loh.
Oke, oke. Terus di akhir siklus ada refleksi, ini buat apa lagi fungsinya? Udah dilacak, udah dievaluasi. Ini buat nutup lingkaran pembelajarannya penting banget. Ada kutipan bagus dari filsuf John Dewey di buku ini, katanya, kita tidak belajar dari pengalaman, kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Kena banget kan? Jadi setelah kita kerja keras, ngejar target ambisius, capai sebagian besar mungkin, penting buat berhenti sejenak. Lihat lagi datanya, renungin. Apa yang berhasil? Kenapa? Apa yang kurang? Kenapa juga? Nah, hasil refleksi ini jadi bekal buat siklus OKR berikutnya. Jadi lebih pinter lagi. Contoh dari Bill and Melinda Gates Foundation yang disebut di buku itu kayaknya pas banget ya buat gambarin pentingnya pelacakan ini. Apalagi kalau taruhannya gede gitu ya. Iya, pas banget itu. Mereka kan tujuannya gede banget ya, ambisius, kayak memberantas penyakit global gitu. Sumber ini cerita gimana mereka pakai data itu ketat banget. Contohnya pakai metrik daily. Itu singkatan dari Disability Adjusted Life Years. Ya intinya ngukur dampak penyakit ke kualitas hidup gitulah. Data ini dipakai buat ngukur dampak investasi mereka buat ambil keputusan penting. Data lapangan itu bantu mereka adaptasi. Misalnya waktu itu ada cerita benih ubi jalar unggul yang mereka kembangkan, ternyata nggak diadopsi petani. Kenapa? Ternyata karena masaknya lebih lama dari ubi biasa. Nah, data pelacakan di lapangan ini yang ngasih tahu masalah praktis kayak gitu. Jadi mereka bisa langsung, oh oke, terus sesuaikan strategi. Ini nunjukin pentingnya ngelacak hal yang benar-benar penting. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, melacak OKR itu bukan cuma soal mantau angka di dashboard atau laporan ya. Tepat sekali. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal menciptakan siklus umpan balik, siklus belajar, siklus adaptasi yang jalan terus. Ujung-ujungnya ya itu tadi, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, akuntabilitas yang didorong oleh transparansi data, bukan karena takut dimarahin atau dihukum. Tim jadi bisa lebih lincah, gitu. Bisa cepat menyesuaikan arah kalau kondisi di lapangan berubah. Intinya sih pelacakan dalam kerangka OKR ini benar-benar bisa ngubah cara kita kerja ngejar tujuan ya. Jadi lebih transparan, lebih adaptif, dan lebih akuntabel, tapi dengan cara yang positif. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda yang dengerin renungkan sedikit. Gimana kalau Anda mulai coba iseng aja, melacak kemajuan pakai data sederhana aja nggak apa-apa, buat satu atau dua tujuan pribadi atau profesional Anda sekarang. Kira-kira nih ya, perubahan apa ya yang mungkin bakal terjadi? Baik pada cara Anda ngejarnya, maupun mungkin juga pada hasil akhirnya nanti. Sesuatu buat direnungkan ya.